Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 20. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila halaman 21 sampai 23. Kemudian pada ayo berdiskusi halaman 24, diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, perhatikan tabel pada halaman 24. Nomor 1, perilaku atau sikap gotong royong sesuai dengan sila ketiga. Nomor 2, perilaku atau sikap rajin beribadah sesuai dengan sila pertama. Nomor 3, perilaku atau sikap melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keempat. Nomor 4, perilaku atau sikap tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin sesuai dengan sila kedua. Nomor 5, perilaku atau sikap memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila kelima. Nah, silakan adik-adik memberikan centang pada tabel tersebut. Berikutnya pada ayo menulis halaman 24. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama yang sesuai yaitu 1. Taat beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 2. Menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. 3. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. 4. Memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadah. Lalu pada sila kedua halaman 25, sikap yang sesuai yaitu 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. 4. Saling menolong dan menghormati antar sesama manusia. Kemudian sila ketiga, sikap yang sesuai 1. Mempelajari kesenian dari daerah lain. 2. Ikut dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti dan siskamling. 3. Senang dan bangga memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. 4. Bangga menggunakan produk dalam negeri. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila keempat. 1. Bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi. 2. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain.
3. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Menghargai pendapat orang lain. Dan sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu 1. Berlaku adil terhadap sesama. 2. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. 3. Menabung dan tidak bergaya hidup mewah. 4. Menolong dan menghargai orang lain. 5. Menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Berikutnya pada Ayo Mengamati halaman 26. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 26. Berikut adalah perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nomor 1. Perilaku atau sikap malu menggunakan produk dalam negeri tidak sesuai dengan sila ketiga. Nomor 2. Perilaku atau sikap memaksakan agama kepada orang lain tidak sesuai dengan sila ke-1. Nomor 3. Perilaku atau sikap memaksakan pendapat kepada orang lain tidak sesuai dengan sila Pancasila ke-4. Nomor 4. Perilaku atau sikap berteman dengan teman yang kaya saja tidak sesuai dengan sila kedua. Dan nomor 5. Perilaku atau sikap mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama tidak sesuai dengan sila kelima. Kemudian pada halaman 27 silakan adik-adik mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada Ayo Berdiskusi. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Jawab. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.500 buah. Pulau itu terhampar di wilayah laut Indonesia yang memiliki luas 3.257.357 km persegi. Luas daratan Indonesia adalah 1.890.754 km persegi. Indonesia memiliki batas wilayah yaitu 1. Sebelah utara benua Asia, lebih jelasnya Indonesia juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. 2. Sebelah selatan benua Australia, lebih jelasnya Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. 3. Sebelah barat Samudra Hindia. 4. Sebelah timur Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan Papua Nugini. Selanjutnya pada Ayo Mencoba halaman 28. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan. Dan 6. Sungai atau aliran sungai. Berikut adalah contoh peta wilayah tempat tinggal.
Berikutnya, ayo menulis halaman 29. Mengenai wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan seksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Berikut adalah contoh ide pokok dan kalimat pengembang tentang wilayah tempat tinggal. Nomor 1, paragraf 1, ide pokok, keluargaku tinggal di daerah pedesaan. Kalimat pengembang, keluargaku tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari kebisingan jalan raya. Di sekitar tempat tinggalku masih banyak terdapat hutan, kebun, ladang, dan sawah. Lahan kosong digunakan untuk lapangan sepak bola dan taman. Karena masih beberapa sawah, air selalu mengalir di selokan. Paragraf kedua, ide pokok, di lingkunganku terdapat beberapa fasilitas umum. Kalimat pengembangnya, di lingkunganku terdapat beberapa fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, balai desa. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan beberapa kegiatan. Misalnya saja, balai desa digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang membahas kepentingan warga. Paragraf 3, ide pokok, di lingkungan tempat tinggalku hanya terdapat beberapa rumah saja. Kalimat pengembangnya, di lingkungan tempat tinggalku hanya terdapat beberapa rumah saja. Rumah-rumah tersebut masih terawat dengan baik. Sebagian penghuninya adalah petani yang hidup sederhana. Keluargaku menempati rumah peninggalan kakek yang masih kokoh berdiri. Kemudian paragraf keempat, ide pokoknya, batas wilayah tempat tinggalku. Kalimat pengembangnya, lingkungan tempat tinggalku berbatasan dengan perbukitan di sebelah utara. Sementara hutan menjadi batas lingkungan tempat tinggalku di sebelah selatan. Sebelah barat dan timur berbatasan dengan wilayah desa yang lain. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.